Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578237. Jadi di sini kita akan membahas modul 6 tentang data link layer, yaitu mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke 6.1, yaitu purpose of the data link layer. Kita akan masuk ke bagian pembahasannya langsung. 6.1.1 tentang the data link layer, yang dimana pada the data link layer ini lapisan kedua OSI tugasnya itu untuk mengatur pengiriman data lewat media fisik dan memastikan sampai ke node tujuan seperti ini, dari application ke data layer, lalu ke router dan juga network. Lalu di sini kita akan membahas 6.1.2 tentang IEEE 802 LAN/MAN data link suppliers, yang dimana ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama LLC, yaitu Logical Link Control untuk komunikasi antar protokol. Lalu ada MAC, yaitu Media Access Control untuk akses ke media fisik. Lalu ada di bagian 6.1.3 itu Providing Access to Media. Ini berfungsi untuk mengatur siapa yang boleh kirim data di media bersama biar nggak bentrok ataupun tabrakan. Jadi ini untuk untuk memilah ya teman-teman. Lalu pada 6.1.4 tentang data link layer standar, itu kayak standar kayak IEEE 802.3 tentang Ethernet dan juga 802.11 yaitu Wi-Fi. Ini bikin perangkat beda vendor dan bisa berkomunikasi. Lalu kita akan masuk ke 8.1.5. Mungkin 8.1.5 ini itu untuk mengerjakan. Lanjut kita ke 6.2 yaitu topologi. Kita langsung masuk ke pembahasannya. 6.2.1 tentang physical and logical topologies, yaitu bentuk nyata koneksi perangkat. Seperti contohnya ada bus, ada ring, ada star, dan terakhir ada mesh. Lalu kita akan masuk ke 6.2.2 yaitu one topologies. Ini untuk alur data jaringan, bisa beda dari bentuk fisiknya. Oke, kita langsung lanjut aja ke 6.2.3 yaitu di sini ini di sini ada half duplex, ini untuk mengirim atau menerima bergantian. Dan juga full duplex bisa dua arah sekaligus. Langsung saja di sini masuk ke 6.2.4 LAN topologis, yang dimana dua perangkat langsung terhubung sederhana dan efisien ya teman-teman. Di sini kita jelas secara singkat saja. 6.2.5 itu half and duplex communication. Yaitu banyak perangkat yang dibagi menjadi satu media, contohnya Wi-Fi. Lalu kita di sini akan masuk ke 6.2.6
yaitu access control methods, di mana perangkat melingkar dan data berjalan searah. Kalau satu rusak bisa mengganggu semua alat. Lalu kita akan masuk ke 6.2.7 tentang Connection Based Access KSMA atau CD, yang dimana metode MAC mengatur akses media KSMA atau CD di Ethernet lama. Jadi KSMA atau SA itu di Wi-Fi. Lalu kita masuk ke 6.2.8, yaitu diagram dipakai buat menunjukin hubungan perangkat penting buat desain atau troubleshoot. Lalu lanjut kita masuk ke data link frame. Jadi di 6.3.1 itu data dibungkus menjadi frame header atau data trailer. Lalu selanjutnya field penting itu alamat atau sumber tujuan, tipe data, dan juga ukuran frame-nya. Di 6.3.3 tentang layer 2 address, ini itu alamat MAC yang dipakai buat identifikasi perangkat di jaringan lokal ya. Lalu pada 6.3.4 format frame itu bisa beda antara LAN, jadi seperti Ethernet dan Wi-Fi, dan juga WAN itu sebagai PPP ataupun HDLC. Jadi oke, di sini udah selesai ya penjelasannya. Jadi kesimpulannya itu data link layer adalah lapisan penting di OSI yang menjembatani komunikasi antar perangkat. Jadi fungsi pada 6.1 itu memastikan data sampai dengan benar dibagi menjadi LSI dan MAC dengan standar IEEE. Lalu pada 6.2 yaitu topologi, itu menjelaskan bentuk fisik dan juga logis jaringan, metode duplex, serta metode akses media. Lalu pada 6.3 itu membungkus data dalam frame, mengatur alamat MAC, dan juga menyesuaikan format frame sesuai dengan jenis jaringan. Jadi intinya itu data link layer itu berperan sebagai pengatur lalu lintas di jaringan yang memastikan data dikirim dengan aman, terstruktur, dan juga sesuai aturan, sehingga komunikasi antar perangkat itu bisa berjalan lancar. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.